semuanya, nama saya Latifa dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aftab Frensyah dari kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadith Ibrahimdi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Bransyah dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid dari 11 IPA 2 absen 4. Oke guys, kita akan pergi ke Bromo. Di perjalanan nggak tahu sekarang di mana, antara di Tegal atau di Cirebon. Kita akan pergi ke Bromo. Perjalanan ke Bromo. Di sini orang-orang udah pada tidur ya. Pada ngantuk, pada capek. Jadi tunggu mereka. Di sini ada Radit ya. Radit Saputra. Ini namanya, bro, apa nama lu? Satria, ini Dharma, ini David, ini ada Avan dah, ini ada Avan. Kita mau ke Bromo guys, tapi belum tahu nih nyampe jam berapa. Ya. Halo guys, sekarang kita mau menuju ke Bromo dengan naik jeep. Nah ini udah OTW mau naik jeepnya ya, sudah ramai banyak. Ramai sekali bro. Oke, stay itu halal ya guys ya. Kita kembali lagi di mobil jeep ya bro ya. Ya alhamdulillah guys, sekarang kita udah nyampe di Bromo ya. Ya belum sampai naik atasnya, tapi kita udah nyampe di Bromo lah. View-nya bagus banget. Tuh. Masya Allah, bagus banget view-nya. Akhirnya perjalanan panjang nyampe juga. BTW di sini dingin sekali. Dingin banget. Tapi bagus sih pemandangannya. Kita lanjut lagi nanti kalau udah di Gunung Bromo ya. Udah nyampe tapi di atasnya lagi. Kita sampai di Pegunungan Teletabis ya bro ya. Hijau. Bukit Teletabis lah, bukan Pegunungan Teletabis. Bukit Teletabis. Ramai sekali. Indahnya pemandangan. Banyak gunung, banyak manusia ya. Bukan banyak, astagfirullahaladzim. Bunga Edelweiss. Banyak penduduk di sekitar Bromo yang menjadikan bunga ini sebagai sumber penghasilan warga di sekitar. Bunga ini disebut juga bunga abadi, tumbuh di dataran tinggi. Bunga Edelweiss memiliki sifat epitif yang artinya membutuhkan tumbuhan lain secara simbiosis agar dapat menyerap air dan nutrisi lebih efektif. Tumbuhan ini juga bisa dijadikan sebagai pengobatan tradisional yang biasanya digunakan dalam pengobatan terkait sakit perut, reaksi alergi, dan penyakit gangguan saraf. Burung gemak. Di perjalanan kita juga melihat burung yang mirip burung puyuh loh. Telur dari burung gemak ini juga mirip dengan telur puyuh. Warga di sekitar juga memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan di daerah Bromo. Daun bawang. Di perjalanan pulang kita melihat banyak warga yang membudidayakan daun bawang. Daun bawang menjadi salah satu sumber penghasilan warga Bromo. roll, roll, roll. 이곳은
kita udah nyampe di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lihat guys. Sekarang kita lagi Menuju ke gedung 4. ya. Katanya bakal ada briefing dari pihak UIN-nya guys. Oke guys, sekarang kita lagi di UIN Malik, apa namanya? UIN Malik Ibrahim. Kayaknya kita mau paling atas. Atau ini kita tunggu aja. Acara kita di UIN Malang atau UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah mendengarkan arahan dari pihak universitas tentang bagaimana sih caranya kita bisa masuk di UIN ini dan fakultas serta jurusan apa saja yang ada di kampus UIN Malang ini. Di kampus ini terdapat strata 1 dengan isi 7 fakultas dan 27 program studi, profesi dengan isi 3 program studi, strata 2 dengan isi program magister yang berisikan 11 program studi, strata 3 dengan program doktoral yang berisikan 5 program studi. Dan juga ada 5 cara pendaftaran online UIN Malang. 1. Jalur pendaftaran mandiri. Untuk jalur ini yang kalian lakukan pertama adalah mendaftarkan diri. Cara pendaftaran kedua jalur mandiri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, calon mahasiswa baru UIN Malik Ibrahim Malang yang boleh mengikuti jalur mandiri tulis adalah siswa lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Pesantren Muadalah, atau sederajat dan telah dinyatakan lulus paling lama lulusan 3 tahun terakhir. Yang kedua, pendaftaran calon mahasiswa baru jalur mandiri. Yang ketiga, isi data pada form pendaftaran seperti nama lengkap dan alamat email, lalu klik tombol daftar untuk memproses pendaftaran kamu. Yang keempat, kamu akan memperoleh nomor pendaftaran yang akan ditampilkan pada layar dan juga terkirim ke alamat email yang sudah kamu berikan sebelumnya. Setelah mengikuti tahap tersebut, kamu dimintai untuk melakukan pembayaran, lalu kamu bisa login dengan lanjut mendaftar. Dan yang terakhir, kamu harus menunggu pengumuman selanjutnya dari pihak universitas. Cara kedua bisa melalui jalur SNMPTN UIN Malang. Sebagai kampus yang memiliki akreditasi A, pemerintah melalui Kemenristek Dikti memberikan kesempatan kampus ini menjadi salah satu kampus yang diprioritaskan untuk mereka yang berprestasi dan dapat mengikuti pendaftaran secara nasional. Seperti pada umumnya, PTN kampus ini juga memiliki peraturan yang sama dengan jalur SNMPTN. Pada umumnya, rekomendasi sekolah menjadi hal wajib bagi peserta baru. Setelah itu, siswa bersangkutan bisa melakukan pendaftaran melalui situs resmi. Cara yang ketiga bisa melalui jalur SBMPTN UIN Malang. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini merupakan seleksi untuk ujian tertulis serentak yang dilaksanakan secara bersamaan. Untuk bisa mengikuti pendaftaran jalur ini, kalian sebagai peserta ataupun diwakilkan harus mendaftar secara online, baru setelah itu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dilaksanakan melalui situs resmi. Kemudian, bagi peserta yang ingin ikut seleksi, setidaknya lulusan 3 tahun terakhir terhitung dari tahun ini. Peserta akan dikenakan biaya pendaftaran besarnya dapat dilihat melalui situs resmi. Untuk cara yang keempat dapat melalui jalur SPAN PTKIN UIN Malang. SPAN PTKIN merupakan seleksi prestasi akademik nasional, di mana sistem seleksi ini menggunakan undangan diperuntukkan untuk PTKIN saja. Bagi yang ingin memilih UIN, IAIN, ataupun STAIN bisa ikuti jalur ini. Hanya saja pendaftaran tidak bisa dilakukan secara sendiri karena siswa harus mendapat rekomendasi dari sekolah. Baru setelah itu bisa melakukan pendaftaran. Secara umum, siswa yang sudah direkomendasi dapat mendaftarkan melalui situs resmi tanpa dikenakan biaya pendaftaran. Dan yang terakhir, kalian bisa melalui jalur UMPTKIN UIN Malang. Ujian masuk PTKIN merupakan jalur masuk untuk seleksi tertulis di mana peserta bisa melakukan pendaftaran tanpa syarat khusus asalkan memenuhi lulusan yang ditentukan. Peserta bisa melakukan pendaftaran, kemudian selanjutnya penerimaan dilaksanakan melalui online di situs resmi. Peserta bisa mendaftar secara perseorangan dan harus membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maret 4, 2016, pengelola Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian IAIN cabang Surabaya melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan diresmikan bersama oleh Menteri Agama pada 12
28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Usuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1964. Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Surat Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN di se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel. Di dalam rencana strategis, pengembangannya sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pengembangan STAIN Malang 10 tahun ke depan, 1998 atau 1999 sampai 2008 atau 2009. Pada paruh kedua waktu periode perkembangannya, STAIN Malang mencanangkan mengubah status pengembangannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh, usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. Haji Ahmad Malik Fajar MSc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri atau UIN. Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran universitas ini. Sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan atau UIIS sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI Dr. Haji Hamzahas pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui pendarahan logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya, tetapi juga dari Al-Quran dan hadis yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi mata kuliah studi keislaman, Al-Quran, hadis, dan fikih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut. Secara kelembagaan, sampai saat ini universitas ini memiliki 6 fakultas dan 1 program pasca sarjana, yaitu 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Yang kedua, Fakultas Syariah menyelenggarakan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Hukum Bisnis Syariah. Selanjutnya yang ketiga, Fakultas Humaniora menyelenggarakan jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 4. Fakultas Ekonomi menyelenggarakan jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma 3, Perbankan Syariah dan S1 Perbankan Syariah. Kelima, Fakultas Psikologi, dan keenam, Fakultas Sains dan Teknologi menyelenggarakan jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, dan Farmasi. Adapun program pasca sarjana mengembangkan 6 program studi magister, yaitu 1. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, 2. Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, 3. Program Magister Agama Islam, 4. Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Arab, 5. Program Magister Pendidikan Agama Islam, 6. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 program, yaitu 1. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan 2. Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab. Ciri khusus lain universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan melalui bahasa Inggris, mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern.
Selain sebagai piranti komunikasi global, karena itu pula universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama, yang intelek profesional dan atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita kali ini. Saya Tifa Rahmawati dari kelompok 3, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat, dan sampai jumpa lagi.